Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang memahami konsep rumusan masalah penelitian. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alvina Triaditya, lalu saya sendiri ada Alvira Aulia Sinta, lalu ada Desi Ratnasari, dan ada Elvira Nafti Kurnia. Adapun isi presentasi yang akan dibahas yaitu satu, menyusun rumusan masalah dan pertanyaan penelitian kualitatif. Yang kedua, menyusun tujuan penelitian. Yang ketiga itu menyusun manfaat dari penelitian dan menyusun ruang lingkup dari penelitian. Lalu di definisinya, rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan yang diletakkan di awal proposal atau penelitian ataupun laporan penelitian. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah membuat rumusan masalah. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga, cari antara faktor-faktor yang berkaitan, adakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan mana yang dipilih. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Yang kelima, tulis paragraf pengantar sebelum pembaca sampai pada rumusan masalah. Keenam, membuat pertanyaan dengan prinsip 5W dan 1H. Yang ketujuh, buat pertanyaan yang spesifik dan akhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Tetapi tidak semua masalah bisa diajukan sebagai masalah penelitian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. 7 syarat pertanyaan penelitian. Yang pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Kedua, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah. Ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas. Yang keempat, memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Yang ketujuh, masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi dan kemampuan penelitian. Selanjutnya ada menyusun tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana suatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian harus ditulis dengan jelas, singkat, namun mengidentifikasi mengenai apa saja yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan penelitian juga harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi di dalam penelitian dan bergantung pada bagaimana rumusan masalah sehingga proses penelitian tersebut disusun. Selanjutnya ada cara menyusun tujuan penelitian. Yang pertama itu gunakan diksi atau kata-kata seperti tujuan, maksud, tujuan penelitian, atau objektif. Yang kedua, tulisan pernyataan sebagai kalimat atau paragraf yang terpisah dan gunakan bahasa penelitian seperti tujuan, objektif, atau maksud dari penelitian ini. Yang ketiga, fokuskan tujuan penelitian pada sebuah peristiwa, konsep, atau ide. Yang keempat, gunakan kata kerja tindakan seperti memahami, mengembangkan, mengeksplorasi, menemukan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata maupun frasa yang sifatnya netral atau bahasanya tidak langsung. Contohnya pengalaman partisipan lebih baik daripada pengalaman sukses dari partisipan.
Selanjutnya yaitu ada yang kelima, pilih definisi kerja yang umum tentang fenomena, peristiwa, atau gagasan utama dalam penelitian. Yang kedua, menyebutkan strategi penelitian yang dilakukan dalam proses pengumpulan data, analisis data, serta penelitian. Yang terakhir, deskripsikan tempat dilakukan penelitian sedetail mungkin sampai pembaca dapat langsung mengetahui di mana tempat tersebut. Selanjutnya ada menyusun manfaat penelitian. Pengertian manfaat penelitian secara umum yaitu merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Next. Selanjutnya ada cara menyusun manfaat penelitian. Yang pertama itu diuraikan secara sistematis dan dengan cara yang jelas. Yang kedua, manfaat penelitian harus rasional dan memecahkan masalah utama penelitian lewat tindakan yang kamu pilih. Yang ketiga, paparkan semua hasil penelitian secara jelas karena manfaat penelitian bukan sebuah hipotesis. Yang keempat, manfaat penelitian harus bisa diaplikasikan secara langsung atau dikembangkan oleh penelitian berikutnya. Yang selanjutnya yaitu menyusun ruang lingkup penelitian. Jadi, ruang lingkup penelitian itu adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti. Dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas maupun variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup bisa memberikan gambaran seperti apa keseluruhan penelitian yang akan dilakukan dalam kajian ilmiah tersebut. Nah, untuk cara menentukan ruang lingkup penelitian, yang pertama kita melihat batasan masalah, yang kedua yaitu menyesuaikan dengan keberadaan data penelitian, yang ketiga yaitu memahami penelitian, dan yang keempat yaitu masalah yang diambil mempunyai urgensi dan daya tarik. Untuk selanjutnya di sini ada skripsi dari Cutting dengan judul yaitu gambaran penanganan limbah peternakan ayam broiler di wilayah desa Ciasihan, Kabupaten Bogor tahun 2022. Nah, karena di RPS kita 2 pertemuan mengenai rumusan masalah dan tujuan, jadi untuk kelompok pertama yaitu kelompok kami akan membahas mengenai rumusan masalah dan selanjutnya untuk kelompok berikutnya yang akan membahas mengenai tujuan umum. Nah, di sini ada rumusan masalah di mana yang pertama itu limbah peternakan perlu disoroti secara khusus, bagaimana penanganan pada setiap peternakan itu bisa jadi kalimat pengantar atau fokus pada penelitian yang diteliti, di mana fokus yang diteliti yaitu penanganan limbah peternakan ayam broiler kan. Terus ada paragraf selanjutnya yaitu beberapa waktu belakangan ini peternakan sering dituding sebagai usaha yang mencemari lingkungan karena banyak peternakan yang belum mampu menangani limbah peternakan secara baik dan benar. Ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat fokus pada penelitian. Dilanjutkan dengan kalimat diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2019 bahwa Bogor merupakan wilayah dengan produksi tertinggi di Jawa Barat dengan 156, 98, 148 ton per tahun 2020 lalu. Maka setelah dilakukan membuat suatu paragraf pengantar, selanjutnya di sini membuat pertanyaan yang spesifik yang diakhiri dengan tanda tanya. Sebab itu, penelitian tertarik mengetahui bagaimana ini merupakan kalimat tanya gambaran penanganan limbah peternakan ayam broiler di wilayah desa Ciasihan, Kabupaten Bogor tahun 2022. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk drop ke kolom chat atau unmute terlebih dahulu. Terima kasih. Teman-teman yang presentasi, apakah ada rencana untuk melakukan riset kualitatif? Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya untuk bersiap ya. Ini kan kita sudah ada di akhir masa studi nih, teman-teman sudah ada di semester 6. Saat ini sudah melaksanakan PBL. Hampir selesai ya, PBL 2-nya tinggal beberapa hari lagi. Setelah itu kita akan lanjut ke magang ya, sambil melaksanakan perkuliahan sisa-sisa mata kuliah yang akan diselesaikan ya, teman-teman. Nah, saya memberikan informasi ya kepada teman-teman ya, bahwa beberapa kali ya saya komunikasi dengan para pembimbing terutama ya di lapangan di puskesmas gitu ya, atau dengan kepala puskesmasnya. Itu ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perbaiki ya dari kampus ya. Yang pertama itu terkait dengan kemampuan public speaking ya teman-teman. Jadi diharapkan supaya bisa meningkatkan kapasitas dalam hal terutama ketika melaksanakan presentasi gitu ya. Nah, mungkin secara luas ini juga berkaitan dengan kemampuan komunikasinya teman-teman ya. Selain itu yang juga penting etika ya, etika ketika teman-teman melaksanakan PBL dan nanti mungkin magang gitu ya. Mungkin nanti juga ada KKN. Jadi tolong diperhatikan bagaimana perilaku kita gitu ya. Bukan hanya terkait dengan ketika kita melaksanakan penelitian atau melaksanakan intervensi, tapi secara keseluruhan sejak awal bertemu dengan masyarakat atau para pejabat gitu ya, para petugas di institusi yang kita datangi itu, gitu ya. Jadi saya sangat berharap ya teman-teman bisa belajar terus dan berlatih terus untuk meningkatkan keluasan berkomunikasi, kemudian juga kemampuan analisisnya teman-teman gitu ya. Kemudian kecekatan teman-teman ya. Sebagai contoh nih, kalau kecekatan ya, para pembimbing lapangan itu ya beberapa tahun terakhir ini kadang itu memperhatikan ya mahasiswa itu sudah berkumpul sebenarnya, misalnya kalau janjian dengan petugas atau pembimbing di lapangan ya, pendamping di lapangan itu sebelum waktunya kadang-kadang, atau mungkin teman-teman sebenarnya sudah waktunya tapi karena belum lengkap akhirnya teman-teman saling menunggu. Nah, pada saat saling menunggu itu tidak ada yang dilakukan gitu ya. Jadi hanya duduk bergerombol di lokasi tertentu di wilayah wilayah kerja di puskesmas misalnya gitu ya, atau di puskesmas itu sendiri gitu ya. Nah, sayang sekali karena sebenarnya kalau teman-teman bisa berbaur dengan klien misalnya gitu ya, itu teman-teman bisa mengamati apa yang mereka lakukan ketika menunggu gitu ya. Itu akan terlihat itu kalau misalnya klien itu merasa ada yang kurang tepat gitu ya pelayanannya, itu nanti akan mereka konfrontasikan gitu. Misalnya ada petugas yang menyatakan suatu hal kepada klien, kemudian petugas yang lain itu menyatakan hal yang berbeda gitu, yang berlawanan. Jadi si klien itu merasa bahwa ini nih masalah nih, ini bisa dijadikan bahan untuk aduan gitu ya, atau untuk memberikan komplain gitu ya, sumber komplain kepada petugas di layanan di puskesmas itu. Misalnya seperti itu ya. Padahal kalau misalnya teman-teman itu saya lihat sudah cukup jeli ya, sudah bisa melakukan pengamatan. Misalnya ada masyarakat yang memiliki waktu tunggunya itu lama misalnya gitu ya, lebih dari sekian jam misalnya. Nah itu
itu sebenarnya sudah ditangkap oleh mahasiswa sebagai suatu masalah. Tapi mahasiswa belum mampu untuk membuat alur, mungkin ya, saran untuk bagaimana nih alurnya supaya klien itu tidak menunggu terlalu lama, gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat alur ya? Tentu kita harus tahu dulu kenapa bisa waktu tunggunya itu sangat lama, misalnya gitu ya. Apa permasalahannya gitu? Kalau misalnya kebanyakan klien merasakan hal yang sama, berarti ini permasalahannya sistem, gitu kan? Permasalahannya itu dirasakan oleh banyak klien, berarti secara sistemik itu memang mengakibatkan waktu tunggu yang lama. Tapi kalau hanya kasus, berarti kan pada situasi tertentu ya, atau pada klien dengan kondisi tertentu hal itu terjadi. Nah, ini mungkin bisa dibuatkan rancangan alur untuk klien-klien yang memiliki permasalahan yang sama gitu. Karena di kemudian hari hal ini bisa menjadi seperti duri dalam daging gitu ya, seperti api dalam sekam gitu. Kalau dibiarkan, dia pada saat tertentu akan menjadi bahan untuk mengakibatkan permasalahan yang berdampak pada situasi kesehatan klien itu, gitu ya. Contoh lain, ketika teman-teman kemarin mungkin memperhatikan ada kasus seorang ibu yang akhirnya sampai meninggal ya, ibu akan bersalin gitu ya. Itu ternyata ketika ditelusuri permasalahannya kesalahan komunikasi saja gitu ya, miskomunikasi gitu. Nah, ini seharusnya bisa dihindari gitu. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Itu yang kita bisa berikan saran kepada petugas kesehatan gitu ya, secara khusus gitu ya, kepada orang di area tertentu dalam layanan itu, atau secara umum ya, secara sistem seperti apa misalnya gitu ya. Baik, berikutnya, oh ya, terima kasih ya tadi kelompok kedua ya. Kelompok kedua sudah menyampaikan materi presentasinya, sudah cukup baik. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, tadi boleh presentasi dari teman-temannya itu dijadikan landasan ya untuk mengembangkan proposalnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dirancang dengan sebaik-baiknya, gitu ya, sehingga pelaksanaannya bisa terbaik juga. Nah, terakhir saya ingin memberikan informasi nih kepada teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang berminat untuk melaksanakan atau dilibatkan gitu ya dalam kegiatan magang di dalam riset, ini ada beberapa dosen yang sedang membuat proposal untuk diajukan ke pendanaan dari Dikti ya, jadi bisa mengakomodir teman-teman yang ingin melaksanakan kegiatan magang. Nah, ada satu proposal kalau yang saya buat itu sudah siap ya, sudah lolos gitu, sudah siap akan dilaksanakan. Saya boleh share screen ya. Ini sebagai contoh ya. Kalau dilihat dari judulnya, memang ini menjadi bisa relevan untuk teman-teman di Kesmas maupun di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya. Jadi kemarin itu sebenarnya saya menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa di Kesehatan Masyarakat dan di PGSD. Sayangnya akhir-akhir ini beberapa mahasiswa itu tidak segera menangkap gitu ya kalau ada kesempatan seperti ini ya. Kami di dosen itu memiliki waktu yang sangat terbatas ketika akan melaksanakan atau mengembangkan suatu proposal. Ya, jadi dengan waktu yang terbatas itu kita harus memilih siapa yang akan diajak dilibatkan gitu ya. Nah, jadi akhirnya karena yang merespon dengan cepat itu mahasiswa yang dari PGSD, akhirnya jadi saya memilih mereka gitu ya. Sayang nih, jadi kesempatan untuk teman-teman yang di Kesmas menjadi berkurang. Tapi nanti akan ada ya ada pengembangan untuk proposal yang lain untuk penelitian dan pengabdian ya, untuk SKIM yang lain. Nah, kalau yang ini memang tim risetnya dari Universitas Negeri Jakarta sebagai tim leadernya, tapi desain risetnya itu memang saya yang mengembangkan ya bersama Kak Eri.
Gitu. Nah, nanti pada saatnya luaran yang akan dibuat itu kan berupa publikasi ya. Teman-teman biasanya akan melihat diminta gitu ya ketika mau melaksanakan ujian atau sidang skripsi, dan setelahnya itu akan ditagih tuh. Termasuk juga untuk SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Kalau teman-teman sudah punya publikasi sejak mahasiswa, itu menjadi sangat berguna ketika teman-teman memiliki track gitu ya untuk dituliskan di SKPI-nya. Nah, ini latar belakang. Ini contoh ya kalau teman-teman mau mengembangkan riset yang dengan pendekatan kualitatif. Ini contohnya, kita bisa perhatikan data-data yang ada ya. Kalau di Indonesia tentu kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual gitu ya terhadap anak. Nah, kita cari saja data-data yang memang sudah muncul di media atau dari lembaga-lembaga resmi pemerintah gitu ya. Kemudian bagaimana rumusan masalah? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi di akhir rumusan masalah itu kita akan menuliskan kalimat tanya. Ya, jadi fokus risetnya dijelaskan dalam satu paragraf, kemudian diakhiri dengan kalimat tanya untuk pertanyaan penelitiannya. Nah, itu ada di bagian rumusan masalah. Lalu kita akan membuat tujuan penelitiannya. Kemudian kalau di dalam riset dosen itu biasanya mereka akan minta peta jalan penelitian, jadi ini tahapan yang mana. Nah, kemudian, teman-teman biasanya lebih aman nih kalau teman-teman punya kerangka ya, kerangka teoritis, kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual. Nah, kemudian metode yang digunakan apa? Ini salah satu metode pendekatan, metode yang menggunakan pendekatan kualitatif ya, jadi menggunakan tahapan-tahapan dengan participatory action research gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari kegiatannya antara riset dengan intervensi itu kadang-kadang berkelindan ya. Kalau mau dilihat dari intervensi juga ini bisa, karena memang kita langsung melakukan intervensi. Cuma untuk kepentingan penelitian, maka dia akan menjadi lebih detail ketika kita mengambil datanya. Bedanya ya kalau intervensi tidak harus ya, tidak diperlukan instrumen. Tapi kalau dalam penelitian ini menjadi sangat penting. Kalau kita salah menyusun instrumen, maka data yang akan kita kumpulkan juga salah. Jadi kemanfaatan riset kita juga jadi berkurang. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Tahapannya, ini masih ada yang salah. Ya, bagaimana kita menyeleksi para partisipannya, bagaimana direkrut gitu ya, siapa saja yang dilibatkan ya dari tahapan pertama. Kemudian tahap kedua apa yang dilaksanakan misalnya gitu ya. Tahap ketiga sampai terakhir, kemudian penjadwalan dan pembagian tugas. Ini nanti untuk riset yang akan diajukan oleh dosen tuh kira-kira seperti itu. Nah, saat ini teman-teman, saya akan memperlihatkan kegiatan yang mungkin kalau teman-teman sudah nonton ya di TikTok misalnya atau di Instagram, itu ada beberapa hal yang sudah saya tayangkan ya. Ini adalah dasar dari rencana kegiatan ya riset atau intervensi. Dia malu bawa anak kecil itu, Pak. Jadi kalau saya pengen cepat masalah ini, janganlah Pak, ini R1 nanti sosialisasi lagi ini. Kapan mau selesainya? Kebangun posyandu khusus yang tidak bisa orang itu grogi dan minder. Nah, itu di situ diharuskan orang puskes kalau ada posyandu itu yang kita bikin baru buat itu harus datang. Mau sayanya 1 hari nongkrong, gantian piket-piket itu nggak jadi masalah. Kalau menurut saya itu pas. Jangan kita campurin sama orang yang sehat. Ya malu. Baik, teman-teman, itu adalah hasil salah satu potongan dari, bisa terdengar ya tadi suaranya ya teman-teman ya? Nanti kalau ada yang ingin terdengar Bu. Baik. Kalau ada yang ingin menjelajahi lebih lanjut, silakan dilihat ya, itu ada beberapa potongan ya, ada 5 atau 6 potongan video rekaman dari awalnya itu saya diminta, mungkin teman-teman pernah saya ceritakan ya, beberapa sebulan yang lalu kira-kira atau 2 bulan yang lalu itu saya diminta untuk memberikan memfasilitasi gitu ya pelatihan posyandu, kader posyandu
lansia, balita, dan remaja. Ada beberapa sesi dan kemudian ditemukan masalah, sebenarnya mereka juga sudah tahu ya itu masalahnya, ada kasus stunting, ada 13 kasus, kemudian yang calon ya, yang terindikasi stunting itu ada 59 orang. Gitu ya. Kemudian diperlihatkan tadi itu ketika diskusi bersama Ibu PKK, Ibu PKB, kemudian dari Puskesmas juga hadir, kemudian dari LMK-nya juga datang, bapak-bapak dari LMK. Jadi beberapa pejabat terkait itu hadir dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan kepada masyarakat gitu ya, karena sejauh ini berbagai upaya itu belum membuahkan hasil gitu. Nah, banyak hal yang didiskusikan di situ. Nah, tergambar di situ salah satunya seorang ibu yang menyatakan bahwa intervensi itu nggak cukup gitu ya kalau kita melakukan intervensi hanya pada saat ibu hamil gitu. Karena banyak kompleks ya permasalahannya. Kemudian ketika anak itu sudah terlanjur jadi stunting, maka ibunya menjadi minder gitu kan ya. Jadi harusnya sih mereka posyandunya dipisahkan sendiri gitu ya. Nah, ini bisa plus minus ya. Harusnya kalau mereka bersama-sama itu kita membangun masyarakatnya supaya mereka mendukung gitu ya, tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada anak-anak yang terindikasi gizi kurang. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi di Lagoa di Jakarta Utara ya. Jadi teman-teman mungkin dengan berkembangnya diskusi yang tadi itu banyak sekali yang diharapkan oleh Pak Lurah tadi gitu ya, beserta perangkat yang lain ya, Puskesmas dan yang lainnya itu untuk UMJ ya khususnya itu membantu mereka gitu dalam memberikan intervensi. Dan intervensinya tidak terfokus hanya pada kasus stunting, melainkan pada akar permasalahan yang lain. Ya, setelah di diskusi itu ketika mungkin kalau teman-teman perhatikan ya di rekaman berikutnya itu ada kasus anak-anak yang hamil sebelum menikah gitu ya, atau hamil dan melahirkan pada saat masih remaja gitu ya. Kemudian ada kasus infeksi atau non infeksi penyerta ya komorbid pada anak-anak yang stunting gitu ya. Angka TBC tinggi kalau saya lihat datanya. Kemudian kemungkinan HIV-nya juga lumayan tinggi, tapi saya belum bertemu dengan petugas yang menangani HIV. Kemudian merokok. Nah, satu lagi yang saya tanyakan, apakah orang tuanya, terutama bapaknya merokok? Ternyata jawabannya hampir semuanya bilang ya. Menurut data yang Pak Lurah dan bapak-bapak LMK itu ketika mereka datang, mereka melihat seperti itu. Bahkan kalau merokok itu anak-anak juga gitu ya, sejak kecil. Jadi Pak Lurah bilang kalau bisa intervensinya dilakukan bukan hanya kepada bapak-bapak yang anaknya stunting itu, tapi boleh nggak dilaksanakan kepada anak-anak yang lebih muda gitu. Saya bilang itu sangat mungkin gitu ya. Ya. Jadi demikian ya informasi dari saya. Nah, saya nanti akan melalui ketua kelas menyampaikan data ya kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk dimasukkan dalam tim riset dan intervensi untuk Kelurahan Lagoa, terutama yang mungkin tinggalnya di sekitar Jakarta ya, Jakarta Utara. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin sekian dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya udah live ya? Udah berarti, guys. Udah. Absennya gimana ini? Iya ya, absennya gimana? Oke, nanti dikabarin lagi ya. Oke. Makasih. Ya, teman-teman.